Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika, diperuntukkan untuk kalian di SD, SMP ataupun di SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah-masalah HOTS atau high order thinking ataupun non routine problem di matematika ya. Cocok untuk kalian yang persiapan untuk mengikuti lomba, kompetisi ataupun olimpiade. Untuk teman-teman di SMA yang mau ke perguruan tinggi negeri, bisa untuk berlatih persiapan tes skolastik di UTBK ya. Ataupun untuk kalian yang di jenjang kelas 5, kelas 8 ataupun kelas 11 untuk persiapan tes numerasi di asesmen kompetensi minimum atau di AKM ya. Oke, silahkan bisa disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving maths problem pada soal yang ke-12. Perhatikan problem yang disajikan. Tentukan banyaknya angka 0 pada digit akhir pada sebuah bilangan hasil perkalian 1 dikali 2 dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali dan seterusnya sampai terakhir dikali 2020. Sebagai contoh, kalau ada bilangan 3, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, berarti dia memiliki 5 angka 0 pada digit akhir. Jadi yang ditanyakan adalah angka 0 pada digit akhir ya. Oke, permasalahan ini cukup menantang ya untuk bisa kita pecahkan, karena kalau kita amati bukan sebuah masalah rutin yang biasa kita hadapi di kelas ya, ataupun yang disampaikan di pembelajaran normal. Tentu membutuhkan nalar, logika berpikir kita, menebak ataupun strategi yang lain untuk bisa memecahkan masalah ini. Kata kunci dari permasalahan ini adalah sebagaimana yang ditanyakan, yaitu angka 0 pada digit akhir ya. Nah, tentu ide pemecahan masalah kita seperti apa kira-kira? Ya, tentu kita akan mencari kira-kira dari bilangan-bilangan pada perkalian ini yang kira-kira hasilnya 0 itu dari perkalian bilangan mana saja. Nah, itu ya. Ya, sudah mulai bisa dipahami ya. Ya, tentu yang bisa menghasilkan 0 yang paling gampang misalkan 10 kali berapapun, 100 dan seterusnya ya. Tapi ada yang lain. Berapa? Ya, 5 ya. Misalkan 5 kali 2 itu hasil akhirnya 10. Dia akan menghasilkan 0 di digit akhir ya. Oke, sekarang untuk bisa kita berpikir lebih terstruktur, perhatikan bahwa angka 0 pada digit akhir itu didapat dari hasil perkalian bilangan 5 dan kelipatannya dengan bilangan 2 dan kelipatannya. Nah, karena kelipatannya itu misalkan 5 dikali 2 itu dapatnya 10 ya. Berarti nanti ada 0, 1 di akhirnya. Kelipatan 5, selain 5 berapa? 10 itu sendiri. Jelas ya, 10 itu kalau dikalikan misalkan 2 atau berapapun sebenarnya dia akan menghasilkan 0 di belakang ya. Kemudian 15 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita fokuskan kembali, kalau ada bilangan 5 dan kelipatannya, di sini kita tulis 5K ya, itu berarti bilangan 5 dan kelipatannya. K bilangan bulat ya. Jadi misalkan K-nya itu 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, bilangan bulat positif tentunya ya. Jadi bilangan bulat positif. Kemudian dikalikan 2 dan kelipatannya. Ya, P ini bilangan bulat positif juga ya. Itu akan menghasilkan satu angka 0 pada akhir ya. Satu angka 0 pada akhir. Jadi sekali lagi, bilangan 5 dan kelipatannya berarti 5, 10, 15, 20. Kalau dikalikan bilangan 2 itu akan menghasilkan satu angka 0 pada digit akhir. Sementara kalau kita punya 5 kuadrat dan kelipatannya, 5 kuadrat itu berarti 25 ya.
kalau dikalikan 2 kuadrat atau dikalikan 4 dan kelipatannya, ingat ya, 25 dikali 4, maka akan menghasilkan berapa? Ya, 25 kali 4 itu akan menghasilkan 100 ya. Artinya ada berapa angka 0 di digit akhir dari hasil perkalian 25 dikali 4? Ya, tentu ada 2 0 di digit akhir dari perkalian 25 kali 4 ya. Nanti kalau kelipatannya berarti 25 kuadrat itu kelipatan dari 25 berarti 50 ya. 50 dikalikan 4 juga akan menghasilkan 2 0 di digit akhir ya. Kelipatan 25 lagi berapa? 75, 100 dan seterusnya. Itu kalau dikalikan 4 dan kelipatannya atau kelipatannya akan menghasilkan 2 angka 0 di digit akhir. Nah, berikutnya kalau ada 5 pangkat 3 dan kelipatannya 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 itu 25 dikali 5 125. Nah, 125 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 pangkat 3 itu 8 dan kelipatannya. Nah, misalkan 125 kali 8. 125 kali 8 tentunya itu dapatnya adalah 1000 ya. Berarti ada berapa angka 0 di digit akhir? Nah, ada 3 ya. Jadi 1000 itu ada 3 0 di digit akhir. Artinya nanti kalau 125 dan kelipatannya, misalkan kelipatan dari 125 itu adalah dikalikan 2, itu 250 ya. Kali 8, nah tentu nanti akan menghasilkan 3 digit 0 di digit akhir. Nah, dan seterusnya ya. Berarti dengan pola yang sama, nanti kalau 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 itu berarti 625. 625 dikali 16 maka akan menghasilkan 4 digit angka 0 pada digit akhir. Maka pola ini akan terus 5 pangkat 5 dan kelipatannya kali 2 pangkat 5 maka akan menghasilkan 5 angka 0 dan seterusnya. Karena perkalian kita dibatasi dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 2020, maka kita klasifikasikan. Yang pertama adalah bilangan kelipatan 5-nya ada berapa dari perkalian 1 kali 2 sampai 2020 ya. Tentu dengan mudah kita bisa mendapatkan banyaknya bilangan kelipatan 5 sampai 2020 dengan membagi 2020 dibagi 5. Hasil baginya berapa? Ya, tentu kalau 20 dibagi 5 itu dapat 404 ya, 404. Jadi nanti ada 404 bilangan kelipatan 5 dari 1 sampai 2020 yang nanti kalau dikalikan dengan 2 dan kelipatannya akan menghasilkan digit akhir 1 angka 0 pada digit akhir. Sementara untuk bilangan kelipatan 5 kuadrat ada berapa dari 1 sampai 2020 yang nanti kalau dikalikan dengan 2 kuadrat atau dikalikan 4 dan kelipatannya akan menghasilkan 2 angka 0 pada digit akhir. Nah, tentu tinggal 2020 dibagi 25 ya. Jadi kalau 100 dibagi 25 dapat 4 ya, berarti nanti 4 kali 20 ya. Karena yang 20 akhir ini belum menghasilkan pembagian. Nah, sisa 20 belum bisa dibagi 25. Jadi dapatnya adalah 80 ya. Sambil dihitung ya, 2020 dibagi 25. Hasil baginya berapa? Yang sisanya tidak ya, hasil baginya. Oke, sekarang untuk 5 pangkat 3. Nah, berapa banyaknya bilangan kelipatan 5 pangkat 3 dari 1 sampai 2020? Berarti 2020 dibagi 125. Kalau 1000 dibagi 125 dapat 8, kalau 2000 berarti dapat 16. Karena yang 20 sudah tidak bisa dibagi dengan 125. Berarti ada 16 ya. Kemudian yang terakhir bilangan kelipatan 5 pangkat 4 atau 625. Berarti 2020 dibagi 625 ya. Dapat 3 ya. 625 dikali 3 itu 1875. Nah, sehingga untuk dapat 4 belum cukup. Sehingga ada 3 bilangan kelipatan 5 pangkat 4 dari 1 sampai 2020 ya.
Sehingga bilangan yang kelipatan 5 tadi menyumbangkan satu angka 0 ya. Karena ini di sini duanya lebih berkecukupan angka 0 duanya ya. Kemudian bilangan 5 pangkat 2 yang kelipatan 5 itu sudah terhitung, berarti tinggal nambah 80. Kemudian nolnya ini nambah 16 dan di bilangan 5 pangkat 4 nambah 3. Jadi kalau kita hitung total, banyaknya 0 pada digit akhir itu sebanyak 404, itu dari bilangan kelipatan 5 berapapun ya. Bisa 5 kuadrat, 5 pangkat 3, itu termasuk lipatan 5, itu sebanyak 404. Kemudian yang kelipatan 5 pangkat 2, karena dia dan 2 angka 0 tapi sudah dihitung di kelipatan 51, berarti menyumbangkan satu lagi, itu sebanyak 80 ya. Kemudian dari 5 pangkat 3 itu menyumbangkan 3 angka 0 tapi sudah dihitung yang 2 dari 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 1, sehingga nambah 16 dan terakhir nambah 3. Sehingga total banyaknya 0 pada digit akhir dari perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan seterusnya kali 220 sebanyak 503. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan menambah satu strategi kalian dalam pemecahan masalah ya, cukup menantang ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada solving maths problem di soal yang ke-13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.